Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pengajian kita. Yang pertama kita nyoret tafsir Jalalain, insyaallah disambung dengan nyoret Is'adur Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang baru mengikuti pengajian, tafsir Jalalainnya halaman 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasu, kana ono annasu apa manusa, ummatan iku umat wahidatan kang siji, alal imani ingatas iman pakhtalapu nuli nerima sulaya ya nas bian amana kon yanta iman ba'dun sapa sawareh sawiji wa kafaron kupur ba'dun sapa sawareh kang wewene. Pabahasa nuli ngutus Allah sapa Allah an-nabina ing nabi pirang-pirang nabi kabeh ilahi maring annas mubasyirina hale kang ngabungahaken kabeh man ing wong amana kang iman yakman bil jannati bungah kalawan surga wa mundirilan hale kang meden-medeni man ing wong kafaro kang kufur yaman bin nari kawan neraka wa anzalalan nurungnaken ya Allah ma'ahum sertane nabiin alkitaba ing kitab bimakna kalawan makna al-kutubi pirang-pirang kutub kitab bil haqi nurunaken kalawan bener muta'alliqun yaiku kang rima cumantel ya lapad bil haqi bi anzala kana paj anzala liyakuma dropon ngehukumi ya kulun nabiyin biha ya kulun minan nabiyin bihi kalawan alkitab bainan nasi ing dalam antarane manusia bima ing dalam barang ihtalafu kang nerima sulaya ya anas ing dalam ma bayane ma minad dini nyatane agama wa malan oranana ihtalaf nerima sulaya ing dalam ma aidini tegese ing dalam agama illa angin alladzina sapa akeh utu kang den awehi ya ladzina hu ing kitab ail kitab tegese ing kitab paamana nuli iman badun sapa saware wa kapron kupur badun sapa saware kang wene mimba di masaking sosene oleh jaat tekahum ing alladzina albainat apa pirang-pirang dalil kang pertela al hujaju ail hujaju tegese pirang-pirang hujah dalil az-zahiratu kang mertelaken ala tauhid ing atase nyijiaken wa min lan huruf jar min muta'allaqu iku tawi enggon cuman telemin bih tulipa bih talapa iku tetep kawan lapaj ihtalafa wa ya lan min wa malan barang ba'da kang tetep dalam sasane min muqaddamun iku kang dendingenaken ala istisna ing atas istisna bil mana ing dalam makna bagian karena arah-arah lacut minal kafirin nyatane pirang-pirang kafir bainahum antara nas Fahadallah fahadanuli paring pituduh Allah sapa Allah alladzina ingo akeh amanu kang pada iman ya ladzina lima maring barang italapu kang nerima sulaya ya nas ing dalam ma min nyatane lil bayani yaiku maring makna mertelaken al haqqi nyatane kebenaran biidni kalawan idine Allah ay bi iradati klese kalawan karepane Allah wallahu la Allah yahdiku paring pituduh Allah man ing wong yasau kang ngersai Allah hidayah ing oleh pituduh man ila maring siratin dadalan mustaqimin kang jejak bener ay tariqil haqi tegese dadalan bener. Para jamaah sekalian, kasih kita lanjut dengan lugat kitab kedua yaitu Is'adur Rafiq. Kitab Is'adur Rafiqnya juz 2 halaman 43 dari bawahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika ya Ibnu Hajar fi Zawajir dalam kitab Az-Zawajir. Naam nggih
ya wa mubahatan in kanat mubahatan. Al munafasatu utawi silih dingini fil mubahati ing dalam pirang-pirang perkara kang den wenangi tan kusu iku nyudani ya munafasa minal fadli ing saking keutamaan wa tunakirulan iku melawani ya munafasa zuhda ing topo waridolan ing ridho wa tawakkula ing gaweh kumandel wa tahjubulan ngaling-ngalingi ya munafasa anil maqamati saking pirang-pirang makom aropiati kang dur min ghairi ismin saking oranana dosa. Naam nggih yatan kusu minal fadli yan bagi seyogya atanabu apa gawe eling lidarki kotin maring masalah kang lembut hiya utai dakiko ana iku satune man wong Aisyah kang pegot yaman min ayanala saking enta merkoleh yaman nikmata ing nikmat al ghairi wong liyan pabidarati maka kalan pertelang anau satune yaman ya takidu iku nekadakan yaman anau ing satune man nakisun iku kang sudah an sahibi saking kang duwe nikmat payuhibbu maknuli demen yaman musawatahu ing madanine yaman ing ghair ing sahib madane ing sahibiha wala taslan ora hasil ya musawatahu hina izin ing dalam mangsana ikilah iki yuhibbu illa angin bizawalnya kalon ilangnya nikmatil ghair anhu saking ghair pain kana kalamun ono iya si wong yaman biasa iku kalon sekira-kira lo qadaramun kuasa yaman ala izalatiha ing atase ngilangaken nikmat anhu saking ghair azalah maka ngilangaken yaman ha ing nikmat bahwa maka teman hasudun iku kang akeh derengkine hasadan kawan derengki majmuman kang den celah wa in kana mun ana ing dah iku tetep sanding man takwa apa sifat takwa tamnau kang nyegah ya takwa hu ing man an izalatiha ninggal saking ngilangaken nikmat makudrati serta kuasane yaman alaiha ing atase izalatiha wa an mahabbati lan ninggal saking demen ilzawalia ilangnya nikmat anhu saking ghair pala isma maka orang dosa iku maujud alaihi atase man li anna hadza karena satune iki yuhibbu musawatahu amrun iku perkara jabaliun kang bangsa watak layan paku ka orang nerima pecat ya amrun jabaliun anhu saking man wala alaulan mono-mono ya yuhibbu musawatahu almana iku kang den karepaken pihobari dalam hadis rupane hadis kulu ibni Adam wa saban-saban anak turunan Nabi Adam hasudun iku kang akeh derengkine. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, sekarang kita menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 213. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Yang artinya wallahu alam bimuradi. Karena keadaan an-nasu manusia ummatan wahidatan asalnya satu umat alal iman semuanya kompak sepakat kepada iman, yaitu umat satu umat yang iman ini dalam tafsirnya banyak sekali tafsirnya, diantaranya yaitu umat di sini anaknya Nabi Adam. Jadi anak Nabi Adam itu ibu-ibu dalam riwayatnya Nabi Adam punya istri namanya Ibu Hawa. Kemudian setiap lahir langsung kembar. Kembarnya dua pasang, lelaki perempuan. Terus lahirnya 20 kali.
Jadi kalau 20 kali 2 berapa ibu? 40. Jadi anak Nabi Adam itu sama Ibu Hawa 40. Nah ini menurut satu riwayat semua anak Nabi Adam yang 40 itu lahirnya di alam dunia, ya, menurut pendapat pertama. Jadi setelah Nabi Adam makan buah huldi sampai tenggorokan, makanya laki-laki buah huldinya di tenggorokan. Kalau Ibu Hawa makan buah huldinya sampai dada, makanya Ibu Hawa. Kalau perempuan mah buah huldinya di mana Bapak? Di dada. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi di India, Ibu Hawa diturunkan di Jeddah. Selama 40 tahun berpisah. Ketemu yaitu di hari Arafah di Muzdalifah tuh ketemu. Nabi Adam tinggi badannya 68 meter. Berapa tinggi badannya Bapak? 68. Ibu, Nabi Adam tingginya 68 meter. Di istrinya juga Ibu Hawa sama. Kalau 68 meter dari gerbang kemana ya? Dari gerbang ke tiang nih. Begitu ketemu main pelukan. Main pelukannya dari Muzdalifah sampai Arafah. Dari Arafah. Jadi ketemu di Arafah, main pelukan sampai Muzdalifah. 10 kilo main pelukan tuh. Kalau kita sama istri bapak-bapak berapa kilo pelukan? Paling di kamar. Kalau Nabi Adam sama istrinya main pelukan 10 kilo. Soalnya badannya tadi tingginya 68 meter. Kemudian di situ pengantin di Muzdalifah. Makanya Muzdalifah tempat, ya mudah-mudahan kita ada nasib pergi haji, amin. Makanya di Muzdalifah itu tempat kita ya mabit, nginep. Itu dinamakan jam'o, jadi sebab tempat pengantenan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Dan kenapa disebut Arafah? Arafah itu artinya ketemu. Jadi tanah Arafah itu tanah pertemuan. Kakek kita semua Nabi Adam alaihissalam beserta nenek kita semua Ibu Hawa. Nah kemudian setelah pengantin akhirnya hamil. Nah itu lahirnya 20 kali. Setiap lahir kembar, satu laki-laki satu perempuan. Jadi semuanya lahirnya di alam dunia, di bumi. Tapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa ya anak yang pertama dilahirkan oleh Nabi Adam yaitu Qabil, tuh anak paling sulungnya. Paling tuanya Qabil itu menurut satu riwayat lahirnya di surga. Jadi Ibu Hawa ya ini namanya kan riwayat. Lahir di surga. Nah kalau di surga itu lahir nggak pakai pendarahan, sebab surga mah tempat suci. Begitu juga nggak ada mulesnya. Kalau ibu-ibu lahir mules nggak ibu-ibu? Mules. Nggak ada dukun beranaknya, nggak ada bidannya. Ya namanya surga. Nah itu dua pasang. Anak paling pertama Qabil dan pasangannya perempuan. Cuma ditakdirkan ini anak pertama Qabil, pasangannya yang perempuan sangat buruk sekali wajahnya. Kalau zaman sekarang keturunan negro lah. Bapak-bapak tahu negro? Itu berarti keturunan saudaranya Qabil tuh, hitam. Lahir pasangan kedua namanya Habil, adiknya. Nah ini kalau Habil adiknya, pasangan perempuannya cantik sekali. Itu insya Allah orang Indonesia nih ibu-ibu yang hadir tuh, amin. Itu cantik. Nah kemudian Allah perintahkan, karena di waktu itu manusia kan cuma anak Nabi Adam saja, belum ada yang lain.
maka diperintahkan nikahnya harus silang. Jadi Qabil harus nikah dengan pasangan Habil yang cantik. Habil terbalik ya kudunya, Qabil pasangannya cantik begitu Pak. Qabil anak pertama pasangannya cantik. Kalau Habil adanya pasangannya negro. Nah, jadi Qabil disuruh nikah dengan yang buruk, yang jelek, negro. Kalau Habil disuruh nikah dengan yang cantik. Nah, disitulah bapak-bapak awal mulai ada dosa manusia. Jadi Habil, dosa yang pertama kali dilakukan manusia adalah hasud. Jadi Habil hasud kepada Qabil. Dan dosa yang kedua yaitu inkar, protes. Jadi Qabil ini protes dengan perintah dari ayahnya Nabi Adam alaihis salam, yang mana ayahnya Nabi Adam itu perintah dari Allah Subhanahu. Nah, inilah pertama kali ada dosa tuh manusia. Nah, akhirnya itu Qabil tidak terima. Saya harus nikah dengan yang hitam. Kan ini pasangan saya yang cantik. Harusnya kalau adil saya kawin dengan pasangan saya yang cantik. Nah, akhirnya karena Qabil tidak terima, akhirnya Nabi Adam diperintahkan oleh Allah supaya dua anaknya ini melakukan kurban. Watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba kurbana fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah di surah Al-Maidah, watlu bacakan oleh kamu Muhammad naba cerita dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, ketika Qabil tidak setuju aturan Allah kawin dengan yang jelek. Akhirnya Allah perintahkan supaya korban, id qarraba kurbanan. Qabil kurban, Habil kurban, fatukubbila min ahadihima. Maka yang korban yang satu yaitu Habil diterima. Cirinya diterima ada dua riwayat. Riwayat yang pertama langsung diangkat ke langit tuh. Kalau kambing kibas itu kambing domba. Kalau kambing kibas korbannya Habil diterima oleh Allah, cirinya langsung diangkat ke atas langit. Terlihat oleh mata tuh, diangkat ke langitnya oleh malaikat. Tapi ada riwayat yang kedua, cirinya diterima yaitu dengan cara Allah kirimkan api. Itu korban kambing kibas Habil langsung disambar oleh api. Nah, itu tandanya diterima. Tapi kalau Qabil yang hasad, korbannya tidak diterima. Jadi tidak, menurut riwayat pertama tidak dibawa ke atas langit, juga tidak disambar oleh api. Nah, akhirnya Bapak semakin membesarlah, semakin parahlah sifat hasadnya Qabil kepada Habil. Dia sangat marah karena korbannya tidak diterima, tapi korban Habil diterima. Akhirnya kata Qabil, saya akan bunuh kamu. Qala la aqtulannak, saya akan bunuh kamu yang diterima korbannya. Kata Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bang, jangan marah. Kalau kita pengen diterima korbannya, itu harus bertakwa. Akhirnya itu Habil berkata, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Abang, kalau abang mau membunuh saya tidak akan balas. Silahkan bang, gitu. La imbasatta ilaika yadaka ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadi ilaika. Ini akhafullah, ya.
Kata Habil, kalau saya takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Nah akhirnya bapak, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Ini Qabil dikuasai oleh hawa nafsunya karena dia hasud sama adiknya yang punya istri cantik, dan dia hasud adiknya korbannya diterima. Dia nurut dengan hawa nafsunya, ingin membunuh adiknya. Fatawa'at lahu nafsu qatla akhihi. Begitu dia mau ngebunuh, bingung. Kata Qabil, ini cara ngebunuh bagaimana ini ya? Kalau orang zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, kita kalau mau ngebunuh orang gampang nggak sekarang? Gampang. Kan kita udah banyak contohnya ngebunuh ya. Tapi kalau waktu itu kan manusia baru mereka. Jadi bagaimana caranya ngebunuh? Akhirnya iblis mengirimkan, iblis menyerupai manusia, menampakkan manusia, mengajarkan caranya ngebunuh kepada Qabil. Bagaimana caranya? Iblis bawa burung. Burung yang pertama ya ditaruh di batu, di atas batu. Jadi burung yang pertama ditaruh di atas batu. Kemudian ya ada lagi burung yang lain. Ya, kemudian burung yang lain itu melemparkan batu kepada burung yang sudah tiduran di batu. Jadi burung A sama iblis dilebahin, ditidurkan di batu. Kemudian iblis menyuruh burung yang kedua. Burung yang kedua ini bawa batu, melemparkan batu ke burung yang tiduran. Akhirnya mati tuh burung tiduran. Akhirnya Qabil belajar, oh berarti kalau caranya ngebunuh begini. Akhirnya Habil adanya diletakkan di batu, tidurin. Itu Habil ngelawan? Tidak ngelawan pak, nurut aja. Sebab di waktu itu aturan agamanya di mana ada orang berbuat jahat, aturan di zaman Nabi Adam nggak boleh ngelawan. Kalau zaman Nabi Adam syariatnya, jadi makanya Habil tidak melawan, ditidurin di atas batu diam saja. Bagaimana kalau zaman sekarang pak, yaitu syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang mau ngebacok kita, mau ngebunuh kita, ayo zaman sekarang boleh nggak kita lawan bapak? Nah itu ada mazhabnya. Kalau mazhab Imam Syafi'i, ini mazhab Imam Syafi'i, kalau yang mau ngebunuh kita orang Muslim jangan ngelawan. Misalnya, ya. Misalnya kita punya teman, tetangga Muslim mau ngebunuh kita, silahkan. Kita angkat tangan, bunuh aja. Tuh kata Imam Syafi'i. Makanya Sayyidina Utsman begitu mau dibunuh, pasrah aja, nggak ngelawan. Kecuali kata Imam Syafi'i kalau yang ngebunuhnya orang kafir, wajib kita lawan. Itu mazhab siapa tuh? Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, ini syariat Nabi kita, syariat Nabi kita Muhammad. Kalau kata mazhab Hanafi, baik yang mau ngebunuh kita orang Islam, lawan, apalagi orang kafir. Itu syariat Nabi. Ini Nabi kita. Kalau zaman Nabi Adam, Habil kan umat Nabi Adam, anaknya. Kalau ada orang mau ngebunuh, nggak boleh ngelawan. Makanya Habil ditidurin di batu, diam aja. Akhirnya abangnya Qabil ngambil batu, dilemparlah batu itu ke muka adiknya. Maka meninggallah dia. Innalillahi. Begitu sudah meninggal pak, dipanggul-panggul tuh sama Habil, sama Qabil adiknya. Berapa lama? 40 tahun dipanggul-panggul. Kalau kata kita geblek amat ya. Kan waktu itu mah belum tahu bagaimana caranya ngubur. Kan di situ waktu itu mah udah ada yang mati belum manusia? Belum ada. Jadi Qabil bingung. Kalau kayak kita masih kebayang amat ya.
dipanggul-panggul 40 tahun. Akhirnya dalam Al-Quran Allah jelaskan, Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Baca tuh Pak Al-Qurannya surah Al-Maidah. Faba'asallahu, kemudian Allah utus ghuraban, burung gagak. Burung gagak ini yang kulit yang biasanya hitam semua. Yabhasu fil ardi, itu burung gagak ngorek-ngorek tanah, ngegali tanah. Kemudian burung gagak itu masukin temennya yang mati ke dalam tanah. Oh, jadi Habil baru tahu liuriyahu kaifa yuarisati. Saya tolol amat ya. Berarti adik saya gak kubur kudu begitu. Nah, akhirnya digalilah tanah. Kemudian dikuburlah adanya Habil. Sampai sekarang kalau ada orang meninggal semuanya di mana Ibu? Dikubur. Nah, begitu sudah dikubur Ibu, itu di mana ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam sedang kejadian pembunuhan, sedang pergi haji di Mekah. Nah, kemudian kagak tahu tuh bahwa anaknya adik abang sedang main bunuhan, cuma dikasih isyarat sama Allah. Apa isyaratnya? Itu tanah yang tadinya mulus tiba-tiba langsung ada duri. Wah, kok ini tanah biasanya jalan kagak ada duri, ini tiba-tiba ada duri. Begitu juga isyarat yang kedua, tanah itu tadinya putih Ibu. Tanah itu asalnya putih, tuh kayak tembok putih warnanya. Tiba-tiba berubah jadi warna sekarang kelabu. Astagfirullah, kata Nabi Adam. Ini ada apa tiba-tiba tanah warnanya apa tuh? Kelabu. Tadinya mau tanah itu putih Bu. Begitu berubah tanah menjadi kelabu. Dan yang ketiganya isyarat dari Allah, ya itu ya darah tuh ngisepin tanah, itu ngisepin darah terus. Jadi di Mekah juga itu berserakan darah di tanah. Kemudian darah itu diisep oleh tanah. Kata Nabi Adam, pasti ada sesuatu yang gak baik nih. Nah, akhirnya Nabi Adam pulang. Ternyata betul dia menyaksikan bahwa anak yang kedua Habil dibunuh oleh adik abangnya Qabil. Akhirnya kata Nabi Adam, kamu telah maksiat, telah berbuat dosa kepada Allah. Maka kalau begitu pergi kamu. Diusirlah tuh Qabil oleh Nabi Adam. Begitu diusir, bukannya nangis, malah dia makin benci dengan bapaknya. Tuh. Makanya di sini Allah berfirman di ayat sekarang, kanan nasu ummatan wahidatan faba'asallahu nabiyina mubashirina wa mudhirin. Kanan nasu, asalnya manusia satu umat beriman semua. Nabi Adam beriman, anaknya Qabil sama pasangannya beriman, adanya Habil sama pasangan beriman semua. Nah, kemudian fahtalafu, kemudian menjadi berbeda-beda. Ya, bi'an amana ba'dun, ada yang beriman yaitu Habil, dan ada wa kafaro ba'dun, dan ada yang kufur. Siapa tadi yang kufur Ibu? Qabil. Begitu Qabil diusir, pergi dia. Begitu pergi diikutin sama setan. Jadi setan udah ada dari dulu. Begitu diikutin sama setan, diajarin sama setan. Hei Habil, tuh makanya adik kamu korbannya diterima karena adik kamu mah nyembah api. Ayo sekarang kamu bikin rumah dari api, nanti kamu sembah tuh api. Nurut tuh Qabil. Akhirnya
Itu Qabil bikin rumah dari api, nyembah api. Jadi siapa orang yang pertama kali nyembah api adalah Qabil. Makanya dari zaman dulu ya, pemeluk orang yang nyembah api itu agama kafir yang pertama. Kalau nyembah Yesus mah ya belakangan. Kalau nyembah api mah dari zaman Qabil. Nah, begitu dia sudah tua, Qabil punya anak, punya cucu lagi. Anaknya buta, ya, anak Qabil buta. Kemudian punya cucu masih kecil. Diajak tuh Pak, cucunya sama anaknya nemuin engkongnya. Engkongnya siapa? Qabil. Cucunya baru bisa ngomong. Kata cucunya, "Pak, emang ini engkong saya?" "Iya, ini engkong kamu." Nah, akhirnya bapak-bapak, Allah bales itu anaknya yang buta, melemparkan batu ke babanya Qabil. Dilempar sama batu, mati tuh Qabil. Nah, itu namanya hukum karma. Tadi Qabil matiin adanya Habil dengan apa? Batu. Akhirnya dia dibunuh sama anaknya. Buta-buta bisa ngebunuh. Akhirnya cucunya ngajerit, "Mbak, kenapa baba ngebunuh engkong? Kan itu babanya baba. Apa lu lewer jasa? Sini gua tampar lu." Ditampar mati. Nah, baru dia nyesel. Ya wailana, aduh celaka amat saya. Baba saya bunuh dengan dilempar batu, anak saya bunuh dengan digampar. Waduh, berarti Qabil hebat, sekali gampar mati itu. Waduh, bapak-bapak hati-hati nih kalau yang jago. Kalau ngegampar anak langsung mati. Itulah kisahnya Bapak. Jadi kalau orang membunuh, tadi Qabil membunuh adiknya dilempar batu, hukum karma dibales oleh Allah. Dia juga mati, dibunuh dengan siapa? Anaknya dilempar batu. Nah, itulah Bapak, manusia asalnya semuanya beriman. Kemudian setelah Habil mati, tadi asalnya Nabi Adam itu beserta Ibu Hawa lahirnya berapa kali tadi Ibu? 20 kali. Setiap lahir berapa? 2. Satu laki, satu perempuan. Jadi jumlahnya berapa? 40. Sekarang dikurangi 1, Habil mati. Jadi jumlahnya berapa? 39. Jadi lelaki 20, perempuan perempuan 20, lelaki 19. Akhirnya Allah takdirkan Ibu Hawa lahir lagi anak yang terakhir, namanya Nabi Sis, Sin Ya Sa. Nabi Sis. Itu Nabi Sis ya, anak turunannya menjadi orang soleh. Di antaranya anak turunannya Nabi Nuh alaihi salam. Itu seluruh nabi keturunan dari Nabi Sis. Adam, Idris, Nuh, Hud, itu keturunan Sis. Nah, kalau orang-orang yang kafir, tuh Fir'aun, Abu Jahal, Namrud, itu keturunan dari Qabil tuh. Qabil. Mudah-mudahan kita semua dari keturunan Sis. Amin. Waduh, bahaya kalau kita keturunan Qabil. Nah, akhirnya sampai kepada Nabi Nuh. Nah, jadi dari mulai situ anak cucu Nabi Adam udah campur tuh. Kalau keturunan Qabil brengsek semua, badung semua. Tapi kalau keturunan Sis soleh semua. Makanya keturunan kuat. Tuh, mudah-mudahan kita mah keturunannya orang baik semua. Amin. Nah, akhirnya sampai ke zaman Nabi Nuh. Begitu di zaman Nabi Nuh dakwah 950 tahun, tapi umat yang sekian ribu yang beriman cuma 80. 40 laki-laki, 40 perempuan. Akhirnya Nabi Nuh suruh bikin perahu, yang beriman 80 selamat naik perahu, yang lainnya semuanya tenggelam. Nah, jadi dalam tafsir kedua, kanan nasu ummatan wahidah. Allah, manusia di awalnya semuanya satu umat, beriman semua. Jadi tafsir pertama, umat yang beriman semua, yaitu anak
anaknya Nabi Adam yang 40. Dan tafsir yang kedua, seluruh manusia beriman semua, yaitu manusia di dalam perahu Nabi Nuh yang jumlahnya berapa tadi? 80. Lelaki 40, perempuan 40. Itu semua beriman. Yang lainnya mana? Mati, yang lainnya tenggelam. Nah, begitu perahu Nabi Nuh selamat di Gunung Jud, wastawat alal judi. Itu Nabi Nuh perahunya terdampar ke gunung. Itu seluruh gunung semuanya perebut munajat pada Allah. Setiap gunung, ya Allah, supaya mampir di saya. Gunung yang lain di saya mah bagus. Gunung yang lain saya indah. Gunung Jud mah jelek. Ya, saya mah rumasa. Wah, saya mah nggak dipilih. Karena Gunung Jud rendah hati, dipilih, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan perahu Nabi Nuh akhirnya bersandar ke Gunung Jud. Alhamdulillah. Tuh, makanya kalau kita rendah hati, Allah angkat tuh gunung aja begitu. Nah, begitu sudah selamat, baru menjadi ihtilaf lagi. Jadi kehidupan baru. Fa'amana ya bi'an amana ba'dun, sudah ada kehidupan baru, maka ada yang beriman, ada yang kafir sampai sekarang. Tuh. Nah, oleh karena sudah ada yang beriman dan ada kafir, maka kata Allah, "Faba'asallahu nabiyina mubasyirina wa mungdirin." Ketika manusia sudah berbeda-beda, ada yang beriman sebelah kanan, ada yang kafir sebelah kiri, Allah utus nabi. Nabi itu tujuannya, para nabi itu mubasyirin, memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Bil jannah, kamu bakal masuk surga. Ini kita semua mudah-mudahan sebelah kanan semua calon surga. Wa mungdirina, dan memberi peringatan, ancaman, man kafaro, kalau kita kafir sebelah kiri, ancamannya neraka. Nah, supaya paham begini Ibu, Bapak-bapak, manusia ada yang beriman, ada yang kafir, gambarannya begini supaya paham nih. Contohnya ada calon gubernur. Misalnya ini mah di Banten calon gubernur WH sama Ahok misalnya, sama Ahok ini mah. Misalnya ini Bapak ya. Ya, lawannya kafir gitu, lawannya kafir. Jadi yang satu muslim WH, yang satu calonnya kafir. Siapa ibu yang kafir? Ahok. Misal nih mah. Nah, itu setiap ada pencalonan dua, WH sama Ahok, maka manusia ada 4 golongan, 4 sikap. Ada golongan yang side. Kalau si D, dia hatinya sudah, kalau golongan A dulu, kalau golongan A dia mendukung WH dan mendukungnya dari hati nurani yang tulus. Jadi demen sama WH-nya di hati. Jadi dari hati yang dalam yang tulus. Kalau si B dia ngedukung WH, tapi kalau sawerannya banyak. Tuh, kalau si B mah Bu ngedukung WH, kalau apanya Bu? Sawerannya banyak. Kalau si C munafik. Kalau si C mukanya mah selalu datang ke rumah WH, tapi di belakang mah rupanya buat mata-mata. Padahal hatinya mah ngedukung siapa? Ahok. Kira-kira kalau calon ada nih yang begitu Ibu? Banyak tuh. Kalau si B mah enggak, si B mah tetep aja WH. Cuma dia mah ngarah ada kali gitu. Nah itu kalau si B. Kalau si A mah kagak, dia mah pokoknya mau dapat saweran banyak, mau enggak, saya mah tetep WH. Sekalinya WH tetep WH. Dan ada kelompok yang keempat, si D. Ini mah luar dalam ngedukung si Ahok. Tuh. Ini kan setiap calon begitu ya. Kalau yang nomor 4 udah kita nggak jelasin lagi.
berarti dia musuh. Karena dia ngedukung Ahok, orang kafir, berarti dia musuh WH Wahidin Halim, luar dan dalam. Jadi luarnya musuh, dalamnya musuh. Itulah orang kafir, Bapak. Orang kafir itu musuh Allah. Dia menyembah kepada Allah, luarnya menyembah patung, menyembah Tuhan selain Allah. Dalamnya juga dia meyakini Tuhan itu selain Allah. Itu namanya kelompok keempat. Itu mah udah jelas neraka. Itu mah nerakanya selama-lamanya. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Itu mah enggak bakalan Allah kasih petunjuk jalan illa tariqa jahannam. Udah itu mah orang kafir mah pasti jalannya neraka jahanam. Nah, ada golongan yang ketiga tadi si C. Nah, itu munafik. Munafik itu mah luarnya doang rajin bulak-balik ke rumah WH, tapi intinya mah mata-mata supaya nggak menangin Ahok. Nah, itulah orang munafik, Bapak-bapak. Luarnya mah mengaku Islam, tapi di dalamnya dia ingin menghancurkan Islam. Nauzubillah min. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walang tajidalahum nasira. Itu di kerak neraka tuh. Nah, sekarang kita bahas nomor 2 sama nomor 1. Yang nomor 2 ngedukung WH, tapi ketika WH lulus misalnya berhasil jadi gubernur, alhamdulillah. Ini yang nomor 2 rajin nemuin WH. Wow, selalu datang. Sebab kalau yang namanya jadi gubernur pasti banyak nggak tuh berkatnya? Banyak. Begitu juga yang A, dia rajin bergaul dengan gubernur. Nah, bedanya begini. Bedanya nih, begitu periode pertama menang, WH calon lagi periode kedua. Ini mohon maaf, ini contoh. Begitu periode kedua, WH kalah. Nah, maka disitulah bedanya. Kalau yang kelompok A, begitu ditelepon sama WH, A datang sini, siap. Datang, walaupun sekarang dia udah nggak jadi apa, gubernur. Karena dia mah demen sama WH, bukan pemberiannya, demen karena apanya? Demen zatnya, pribadi WH-nya. Tapi bagaimana kalau si B begitu WH udah nggak jadi gubernur, apalagi begitu WH nggak jadi gubernur, dibel sama WH, kira-kira si B datang nggak? Ah, nggak lah, malas gua, nggak ada berkatnya. Nah, begitu. Nah, ceritanya periode kedua WH kalah. Yang setia tadi si A apa si B? Boy yang setia. A. Dia mah ya dukung WH bukan karena jabatannya, tapi karena zat dirinya WH. Walaupun WH nggak jadi gubernur, tetap demen. Ceritanya periode ketiga calon lagi. Nih calon lagi misalnya. Begitu calon lagi, menang lagi WH. Maka kalau begitu si B ditelepon sekarang mah getap nggak? B datang, waduh ngacir nggak? Ngacir. Kenapa sebabnya ngacir? Sebab sekarang udah ada apa lagi, Bu? Berkatnya. Kalau si M, si Ama selalu setia. Nah, kemudian bedanya nanti sikap WH beda-beda. Begitu WH pesta misalnya di gedung, ya yang namanya orang kaya makan di gedung, Bu ya. Di gedung mewah, gedung pernikahan, hotel bintang 5. Maka tadi ada 4 grup. Maka yang kalau WH pesta ngawinin menikahkan resepsi pernikahan anaknya, kira-kira yang golongan 4 si D diundang gak sama WH? Tadi yang nggak dukung Ahok kira-kira diundang nggak? Kagak lah, masa musuh diundang ya? Ibu-ibu, tuh si D emang kan nggak dukung Ahok, kalau WH pesta diundang nggak, Bu? Kagak lah. Terus yang grup C,
Yang munafik luarnya ngedukung WH, dalamnya ngedukung Ahok. Diundang nggak Ibu? Diundang nggak? Kagak lah, kagak orang munafik ya. Nah, yang diundang jadi berapa tuh? 2. Si B yang ngedukung karena berkat, si A diundang nggak? Apalagi si A. Begitu sama-sama diundang, maka nanti beda. Kalau yang kelas A masuk PIP, ya ibu-ibu suka di gedung pernikahan nggak tuh? Ada nggak gedung VIP-nya? Ada. Kalau gedung VIP itu semua makanan mewah udah nggak dibawain, udah ada di dalam semua, udah ada di dalam. Bagaimana kalau grup yang kedua si B di luar deh mah, di grup biasa? Itu mah biasa kayak kelompok kita, kayak kuda terlepas. Nyari kambing guling ke sini, ntar bakso ke sini. Ntar apa lagi Pak? Oh pokoknya mah ibu-ibu kalau belum dijajalin semua ngider terus tuh. Kita mah begitu kayak kuda terlepas. Jadi kita mah nyariin. Nah apa artinya tuh? Artinya kalau kelompok A yang demen sama WH-nya bukan karena berkat, itu dimasukkan di dalam rahmatnya, masuk fasilitas VIP di gedung pernikahannya VIP. Jadi kambing guling nggak kudu cari lagi, ada nggak Bu di VIP? Ada. Bakso apa? Nggak usah nyariin lagi, disediain. Tapi kalau yang B yang demen sama WH berkat, maka dia mah kudu nyari. Nah itu gambarannya begitu. Gambaran yang kedua begini nih, gambaran kedua. Nah maka di dalam Al-Quran Bu, orang yang beriman juga ada 2 kelas. Udah dah, orang kafir mah itu neraka, orang munafik neraka. Nauzubillah min. Nah kita sekarang nih, kita semua beriman, beramal soleh nih, ngaji. Orang yang ngaji mah insya Allah orang soleh semua, amin. Cuma solehnya kita grup B apa grup A? Rajinnya karena demen sama Allah apa karena surga? Begitu kira-kira paham tuh Bu. Allah jelaskan fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati pasaupa yunihimullah, ya pasaupa yutihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Allah tuh grup B tuh, beriman beramal soleh tapi hatinya belum demen sama Allah. Itu mah karena pengen berkat, pengen surga. Mana yang kelas A? Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmati wa fadli wa yadihim ilaihi siratam mustaqima. Kalau golongan A beriman dan hatinya percaya cinta kepada Allah. Supaya lebih jelas lagi saya ambil gambaran. Misalnya Bang Udin punya bini 4. Ya, misalnya udah Bang Udin aja ya. Ya. Atau misalnya si Sidul dah, zaman dulu kan sinetron Sidul anak sekolahan. Ibu-ibu, si Sidul punya istri 4. Istri yang 4 itu sama, ada 4 sifatnya. Kalau istri pertama si A, cinta di hatinya bukan karena hartanya, karena zat Bang Udinnya, karena zat Bang Sidulnya. Alhamdulillah. Kalau istri kedua kawin dengan Bang Udin, ya maaf ini kalau ada Bang Udin, kawin sama Bang Sidul karena kayaknya, kaya Bang Udin mau biarin aki-aki gak. Sekarang mah tenang bapak-bapak, yang penting banyak duit, perawan gak? kalau banyak duit perawan bisa nggak Pak? Bisa. Jadi isi kedua mah kawin karena hartanya. Kalau istri ketiga munafik. Jadi karena Bang Udin banyak duit, padahal istri ketiga si C udah punya pacar.
Jadi status mah suami istri Udin, tapi digonceng mulunya ama si yang lain, namanya selingkuh. Nauzubillah min. Itu namanya istri ketiga mah munafik tuh. Ya pengen dapat duit tapi dia selingkuh sama yang lain. Nah itu namanya orang munafik. Kalau istri keempat ini kawin karena disuruh sama babanya musuh sama si Udin. Lu kawin no si Udin, ntar kalau dia tidur lu cekek, gitu. Jadi ini mah kawin kan niatnya udah jahat. Tuh orang yang keempat namanya jahat hati. Kalau tadi orang ngedukung sama Ahok namanya hatinya jahat sama WH. Makanya di Al-Qur'annya Pak, kalau jahat hati namanya bagian. Kita baca tuh di ujungnya ayat. Illalladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Allah. Tuh catat ibu-ibu, bagian itu jahat hati. Si D emang udah jahat hatinya sama WH, udah demah sama Ahok. Jadi orang kafir hatinya emang udah jahat sama Allah, tidak iman kepada Allah. Ini namanya kejahatan paling tinggi, bagian namanya. Makanya kalau di khutbah Jum'ah kita sering baca khotib, sering dengar khotib baca innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal bagh. Tuh bagi itu jahat hati kafir. Nah ceritanya begitu Bang Side, Bang Udin punya bini 4, pasti ketahuan. Wah, bini gua Side ini mah tujuannya mau nyekek gua. Akhirnya kalau begitu dicerain nggak? Cerain. Waduh bisa mati gua. Iya kan dicerain kalau begitu ya. Cerain. Istri yang ketiga si C. Begitu dia pulang, Bang Udin pulang kagak ada. Ada yang laporan, no lagi di hotel. Waduh, dipergok di pintu hotel. Waduh, lagi telanjang. Wah. Kalau begitu dicerain nggak Bu? Cerain. Kalau begitu bagaimana walaupun udah punya anak? Sunnah cerai. Jangan sayang sama anak. Jadi cerai itu hukumnya ada 5. Ada cerai yang hukumnya wajib, ada cerai sunnah, ada cerai yang haram, ada cerai yang makruh, ada cerai mubah. Kalau bini selingkuh, sunnah ceraiin. Kalau bini bikin kita jahat sama orang tua, ceraiin yang begitu, cari lagi. Gampang ini nyari bini mah ya. Kalau ada bini, kita jadi pelit sama orang tua, kita jadi bermusuh sama orang tua, ceraiin tuh bini. Sunnah dicerain. Apalagi begitu kita pulang lihat bini kita ngomelin ibu kita, apalagi nampar, ceraiin. Kalau ibu nggak ada gantinya, kalau bini banyak gantinya, sehari dapat 3. Iya, iya, hidup laki-laki. Iya. Tapi kalau istri yang hadir di sini istri pertama ini, insya Allah. Ini mah istri yang ketiga tuh cek, yang selingkuh. Nah, jadi kalau istri keempat si D udah demah, emang niatnya mau jahat ya, ceraiin nggak Bu? Ceraiin. Istri yang ketiga selingkuh, ceraiin. Ini kadang-kala kita menilainya salah. Menilainya jangan satu sidit, setiap cerai jelek. Jangan Pak, baca kitab fikihnya. Cerai itu ada yang bagus yang jelek. Masa bini ngegampar ibu kita didiamin aja? Ceraiin. Masa bini selingkuh diam aja? Berarti bini gua laku. Boh, tolol itu mah. Tolol. Jangan sayang sama anak, sebab kalau kita pelihara nanti anak kita bakal nurun selingkuh. Jangan piara yang begitu. Nah, baru sekarang kita jelasin istri yang nomor 2 si B sama istri yang nomor A. Kalau yang B kawin karena pengen apanya ibu-ibu? Hartanya.
Kalau yang A kawin karena cinta sama dirinya, apa bedanya? Ceritanya Bang Udinnya stroke. Bang Sidulnya stroke. Nah, di sini nih cobaannya. Atau Bang Udinnya enggak stroke, enggak ambruk. Yang tadinya usahanya maju, sapi, tokonya kebakaran semua, sapinya mati semua. Tanahnya digusur sama Agung Sedayu semua. Wah, yang tadinya tanahnya luas sama Agung Sedayu, jadinya jatuh miskin. Nah, begitu Bang Udin stroke, maka isi B, ngapain gua punya laki stroke? Gua mah kawin sama dia gak pengen dapet duitnya. Nyebokin amit-amit. Amit-amit punya laki pengen senang nyebokin. Akhirnya kalau begitu si B kabur gak Bu? Kabur. Kata si Udin, rem jadah lu Be. Lu gua lagi banyak duit, gua sehat mah lu. Kayak apa aja lu? Abang sayang, rem jadah tuh. Udah stroke mah ditinggal. Nah, tinggal istri pertama. Nah, istri pertama sama ibu-ibu, wah ini semuanya yang hadir di sini solihah. Abang, jangankan abang sehat, abang sakit stroke, saya siap melayani abang sehari semalam 24 jam. Nah, itu istri yang pertama, nyebokin, mandiin, bawa ke dokter, belajar jalan. Waduh, nama istri pertama tuh. Walaupun Bang Udin udah ambruk, dia selalu setia. Alhamdulillah. Itu istri yang kedua, si B, namanya disebutnya bahasa Al-Qur'annya Rauf. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Ini ayat Quran itu sungguh sangat hebat Bu, firman Allah. Allah itu punya sifat dua, Rauf. Rauf bahasa kitanya sayang, Rahim juga bahasa kita sayang. Bedanya apa? Kalau bini kedua sayangnya ada duit doang. Begitu Bang Udin stroke, kabur nggak? Kabur. Tuh Rauf namanya. Sayang lagi bagus doang. Bagaimana kalau isi pertama Rahim? Isi pertama lagi kaya, sayang. Lagi susah, sayang. Lagi sehat, sayang. Lagi sakit, sayang. Tuh namanya Rahim. Nah ceritanya Bu, itu Bang Udin karena sungguh-sungguh berobat, akhirnya sembuh lagi dari stroke-nya. Alhamdulillah. Yang tadinya ambruk, sapinya pada mati, banyak lagi ternak sapinya. Amin. Tokonya kebakaran, banyak lagi tokonya, punya mall bahkan. Tanahnya tadi habis sama Agung Sedayu, banyak lagi tanahnya. Alhamdulillah. Jadi Bang Udin sekarang makin ganteng, makin kaya. Ketemu sama si B, abang, ya. Itu bini kedua yang tadinya stroke ninggal Bu, begitu udah kaya lagi nyamperin nggak? Abang udah sehat, pala lo. Ngerayu. Apa lo? Gua lagi susah mah ditinggal. Tapi kalau istri yang setia A, dia stroke ngurusin sampai sembuh, dia maju selalu bersama. Alhamdulillah. Tapi karena si B punya anak, Bang Udin mikir juga, ya dah gue sambungin lagi lah, kawin lagi sama si B. Tuh, jadi ceritanya bininya tetap berapa Bu? 2. Tapi apa bedanya? Kata Bang Udin ke isi yang pertama,